Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengenalan pemrograman. Hari ini kita akan membahas tentang tipe data. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang variabel. Nah, variabel itu tidak bisa lepas dari tipe data. Nah, kita nggak bisa lepas variabel dengan tipe data karena variabel itu punya tipe data tertentu. Ya, jadi tipe data ini adalah jenis data atau kategori data ya, yang nanti akan menentukan bentuk nilai atau jenis nilai yang dapat disimpan oleh sebuah variabel. Misalkan saya punya variabel namanya kotak, variabelnya namanya kotak. Ketika variabel itu mempunyai tipe data buku, berarti yang boleh dimasukkan dalam variabel itu hanya buku, tidak boleh selain buku. Jika variabel bernama kotak mempunyai tipe data buku, maka yang boleh dimasukkan dalam variabel kotak itu adalah buku. Tapi karena dia variabel, buku yang dimasukkan boleh diganti-ganti. Bisa buku gambar, bisa buku tulis, bisa buku matematika. Yang penting dia masih dalam kategori buku. Itu kaitannya antara variabel dengan tipe data. Selain itu, tipe data juga akan menentukan ukuran memori yang digunakan. Karena masing-masing tipe data, dia punya kapasitas memori sendiri-sendiri. Nah, selain itu juga operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Apa maksudnya? Dari tipe data tertentu, maka kita bisa menentukan operasi apa yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Misalkan saya punya tipe data karakter, saya kenai operasi perkalian. Nah, itu kan nggak mungkin, nggak bisa karena dia bukan numerik, bukan angka. Itu maksudnya. Ya, ini. Nah, secara umum atau secara garis besar, tipe data itu ada dua macam. Ada tipe data sederhana atau ada yang menyebut tipe data standar, ada juga tipe data terstruktur. Nah, tipe data standar ini ada paling tidak 4 jenis ya. Jadi ada bilangan bulat, numerik bilangan bulat, dia biasanya disebut istilah dengan integer. Kemudian ada numerik bilangan pecahan, ada yang menyebut real, ada yang menyebut float. Kemudian ada tipe data karakter, ada tipe data boolean. Nah, tipe data integer atau bilangan bulat ini contohnya. Contoh nilainya, contoh datanya. Ada 5, ada min 2, ada 100 ya. Ini dia bilangan bulat. Nah, numerik bilangan bulat. Kemudian kalau numerik bilangan pecahan, ini contohnya 3,14 min 0,5. Ingat ya, notasi pecahannya tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Selain itu ada tipe data karakter. Karakter ini tidak selalu huruf ya. Karakter itu tidak selalu huruf. Ada yang menyebut satu karakter adalah satu simbol. Ini. Nah, data karakter ditandai dengan adanya tanda petik tunggal di antara dapat di sebelah kiri dan sebelah kanan dari karakter tersebut. Ini contohnya. Ini ya dia ada tanda petiknya. Kemudian 7 ada tanda petiknya. Tuh, apakah boleh kita menggunakan tanda pagar? Boleh, karena tanda pagar ini atau cross ini dia adalah data, value, di mana diletakkan di antara tanda petik. Nah, 7 atau angka 7, ketika dia dinyatakan di antara tanda petik, berarti dia karakter, maka 7 ini tidak bisa dikenai operasi matematika. Beda dengan numerik ini 5 min 2 100 ini, karena tidak ada tanda petiknya, maka dia bisa dikenai operasi matematika. Lalu ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini nilainya cuma dua macam, ada true, ada false. Nanti ketika jenis-jenis tipe data ini mau diterapkan di bahasa pemrograman,
nanti masing-masing bahasa pemrograman punya istilah sendiri untuk menyatakan tipe data ini. Ya. Kemudian ini, setiap variabel yang akan kita gunakan di dalam pemrograman itu harus dideklarasikan atau dikenalkan. Apa yang dikenalkan? Yaitu nama variabelnya. Apa nama variabelnya? Kemudian apa tipe datanya. Ini contohnya, ya, ada tipe data integer, bilangan bulat. Bagaimana deklarasinya di bahasa C++? Yaitu tipe datanya dinotasikan dengan int, ya ini artinya integer, spasi, umur ini adalah nama variabelnya sama dengan 20. Ya. So, apakah deklarasi itu harus diisi nilai? Tidak, dia boleh tidak diisi nilai. Jadi hanya disebutkan jenisnya saja. Itu boleh, ya. Nih, boleh int spasi umur titik koma. Nah, itu boleh ya. int spasi umur titik koma itu boleh. Artinya umur bertipe integer. Baru kemudian di bawahnya boleh dituliskan umur sama dengan 20 titik koma. Nah, itu boleh yang seperti itu. Ini untuk integer, untuk C++. Bagaimana kalau Java? Java itu mirip dengan C++. Ya, mirip dengan C++. Nih. Kemudian kalau float, nah ini ya C++ tipe data pecahannya dinyatakan float, ada yang menyatakan double. Loh, apa bedanya? Nanti bedanya di presisinya. Maksudnya apa? Angka di belakang komanya. Menurut matematika, semakin panjang angka di belakang koma, itu dianggap semakin presisi atau semakin akurat, semakin tepat. Nah, semakin pendek, dia semakin tidak akurat karena di situ ada pembulatan. Tipe data float dan double nanti yang membedakan adalah angka di belakang koma, panjangnya angka di belakang koma. Nih, lalu ini contohnya di Java, ya. Kalau di C++ float itu kita hanya menyebutkan nilainya saja. Kalau di Java nilainya diikuti dengan F. Ya, belakangnya ada F-nya ini. Kemudian karakter. Nah, ini ya CHAR tulisannya. Kalau di C++ huruf sama dengan A-nya diberi tanda petik. Ini. Boolean. Kalau di C++ dinyatakan dengan notasi bool. Atau kalau di Java boolean. Nah, ini ya. Tapi tidak semua bahasa pemrograman itu harus menyatakan tipe datanya, nama tipe datanya. Contohnya ini integer, float, double, ya, karakter, bool, ini nggak harus seperti itu. Python dan PHP dia menentukan tipe data variabel tersebut tergantung nilai yang diisikan di dalamnya. Contohnya ini, umur sama dengan 20, maka dia akan mengenali umur itu dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Ya. Suhu 36,5. Oh, berarti suhu ini pecahan karena nilai yang dimasukkan adalah pecahan. Itu kalau Python. Ya, dia tipenya tergantung data yang dimasukkan di dalamnya. Dan C sama Java beda. Sebelum kita memasukkan nilai, kita harus tentukan dulu jenisnya. Nah, PHP, nah di PHP itu ada ciri variabel dituliskan dengan awalan tanda dolar. Jadi kalau ada tanda dolarnya, dia berarti variabel. Ya, ini contoh deklarasi tipe data sederhana atau tipe data standar. Kemudian ada tipe data terstruktur atau ini contohnya adalah array. Array ini ada yang menyebut istilah lare, ya. Ini adalah kumpulan, ya. Jadi bagaimana atau kapan sih saya harus menggunakan tipe data array? Kan tadi sudah dijelaskan, satu variabel, satu ruangan itu hanya mampu menampung satu nilai. Kalau ada nilai baru yang masuk, nilai sebelumnya otomatis akan terhapus. Bagaimana seandainya saya punya beberapa data, yang mana data itu harus ada semuanya.
maka data tersebut harus menempati ruangan masing-masing. Nah, harus punya ruangan masing-masing, baru dia bisa dioperasikan. Nah, biasanya array itu dia diilustrasikan seperti ini. Ya, array itu contohnya. Kalau ini contoh nilainya seperti ini, jadi ada variabel array A, dia apa datanya ada 5, maka ini saya punya A ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Nah, di sini dia 2, 4, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini nama variabelnya. Jadi ada satu ruangan besar tapi dia disekat-sekat. Ini adalah tipe data array. Nanti ada pokok bahasanya tersendiri untuk array. Lalu ada struktur data record. Nah, tipe data record atau ada yang menyebut record, ada yang menyebut struct. Dia gabungan dari beberapa elemen tipe berbeda. Kalau saya punya beberapa data atau kumpulan data tipenya sama, maka wadah yang disediakan adalah array. Jenisnya sama, tipenya sama. Tapi ketika beberapa data itu tipenya berbeda, kita nggak bisa pakai array. Karena array masing-masing ruangan jenis datanya atau tipe datanya harus sama. Kalau datanya berbeda antara ruangan satu dengan ruangan yang lain, maka kita menggunakan record atau track. Biasanya dia diilustrasikan dengan tabel, seperti tabel. Ya. Nah, ini. Contohnya ada NIM. Ini. Lalu ada nama. Ini. Lalu ada IPK. IPK. Nah, ini. Dia dinyatakan dengan tabel karena tipe data antara NIM, nama sama IPK, indeks prestasi kumulatif, ya nilai indeks prestasi kumulatif, dia tipe datanya berbeda, maka dinyatakan dengan tipe atau struct. Nah, ini ada namanya string. String itu kumpulan dari karakter, ya, atau ada yang menyebut array of karakter. Jadi array kalau data di dalamnya berupa karakter, maka dia disebut dengan string. Ini, nah, kalau karakter tadi dinotasikan dengan tanda petik tunggal, sedangkan string dinotasikan dengan petik ganda. Ya, ini di algoritma ini adalah data string. Ya, nah, bagaimana dengan deklarasinya tipe data terstruktur? Ini array. Contohnya kalau di C++. Kita menyebut tipe datanya apa, nama variabelnya apa, jangan lupa kita pesan ruangannya berapa harus disebutkan. Ya, jadi ini variabel angka ini adalah array di mana dia punya 5 ruangan. Kita pesan 5 ruangan. Ini data di dalamnya. Ya, kalau Java ini cara deklarasinya. Kalau struktur atau record seperti ini, ada kata kunci struct. Ada kata kunci struct. Nih, kemudian kalau ini di Java dia namanya kelas. Ketika nanti kalian belajar pemrograman berorientasi objek, kalian akan tahu apa itu kelas. Ya, nih. Kemudian kalau string, nah ini ya string misalkan namanya teks sama dengan ini nilainya. Jadi ada variabel string namanya teks. Nah, data di dalamnya adalah sebuah kata algoritma. Ini kalau pakai Java. Nah, di sini kalau pakai Python, seperti tadi, Python itu nggak punya nama tipe data, integer, karakter, string nggak punya. Dia tergantung nilai yang dimasukkan di dalamnya. Kalau seperti ini, dia adalah array. Ya. Kemudian ini struktur di Python. Ya. Nih. Kemudian ini teks atau string.
Ini kalau di PHP. Jadi masing-masing bahasa pemrograman punya sintaks sendiri-sendiri, punya aturan sendiri-sendiri. Ya. Nah, itulah materi kita hari ini tentang tipe data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.